Astagfirullah. Cak Agus, Anabawi semuanya. Ini ada orang sombong banget deh. Innalillahi. Ini seolah-olah dia tuh kayaknya hidup selama-lamanya nih gak bakal mati-mati nih orang kayak gini nih. Emang ada? Ada. Nih tuh, di sini tuh lagi viral tuh. Orang yang sombong takabur bilang katanya gak takut mati, gak akan mati, akan hidup semuanya. Saya gak takut neraka. Jadi dia tuh kayak merasa bebas ngelakuin apapun di dunia ini gitu loh, Cak. Ya naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir juga dijauhkan dari Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan dijauhkan dari hal yang semacam itu. Iyalah, dijauhkan dari sifat seperti itu ya. Astagfirullah. Ini mamah datang nih, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Mah. Mah, alhamdulillah. Bedu kemana? Mas Bedu, dia kebetulan ada agenda. Oke, Iya. nggak masalah. Agenda mah, jurnal. Kalau gitu kita opening dulu ya. Yuk, Cak Agus, Ya, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja bukan mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja bukan mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Nah, karena Mama sudah hadir di sini nih Mah, sepertinya langsung aja deh Mah kita akan mendengarkan tausiah Mama mengenai tema kita hari ini Mah. Apa tuh temanya? Mengenai bekal kita menuju akhirat nih Mah. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Judulnya Dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat. Dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat. Kita semua yang namanya manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita ada di alam yang ketiga, alam dunia, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan, silahkan pilih. Mau jadi calon penghuni surgakah Anda? Mau jadi calon penghuni nerakakah Anda? Di sini, di alam dunia ini kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memilihnya? Sebagai seorang muslim, Rasul menyatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia dan akhirat. Mana Amin. yang 2 perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi sebagai seorang muslim, kita kaji tuh Al-Quran. Bukan hanya kita baca, tapi kita tadaburkan Al-Quran. Baca ayatnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan dalam hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran kata Allah petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu dunia ini adalah fana, sementara. Mana yang abadi di alam akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Anak bayangkan. Berapa lama hidup di alam dunia? Tidak lama. Tapi waktu yang tidak lama ini menentukan bahagianya kita di alam akhirat, sengsaranya kita di alam akhirat. Makanya jaga kualitas kehidupan kita di alam dunia. Agar kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watapahurun bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah kalian bahwa hidup di alam dunia ini hanyalah perhiasan, hanya senda gurau, hanya fata morgana, hanya berbangga-bangga di antara kalian, bangga dengan harta, bangga dengan anak-anak. Allah menyatakan dalam ayat ini seperti hujan yang turun dari langit, menyebabkan tanaman subur semuanya berubah menguning, mati, mengering, langsung hancur. Masya Allah, ini dunia. Dunia ini hanya sementara. Jangan silau dengan adanya dunia. Jangan sampai hubud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia, takut dengan kematian. Punten. Tidak sedikit manusia, jangan-jangan diri kita. Hayu nyari dunia. Nyari duit biar bikin rumah mewah. Nyari duit biar makan kenyang. Nyari duit biar baju keren. Nyari duit biar mobil kita mahal, biar kebun kita lega. Apakah benar? Silahkan cari dunia, tapi berpikir dengan alat dunia ini agar kita bisa diterima oleh Allah di alam akhirat. Misalnya, kita cari duit yang banyak buat sedekah. Cari duit yang banyak bikin rumah yatim. Cari duit yang banyak nyekolahin anak yatim, nyekolahin fakir miskin. Cari duit kita yang banyak bikin pesantren, bikin madrasah. Dunia dapat, akhirat dapat. Yang salah maaf, silau dengan adanya dunia, mereka kemasukan setan dari pintu yang belakang. Ya. Kenapa? Setan dari pintu yang belakang, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayata minal ladina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti ini kalimat taukid penguat. Kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Mereka lebih rakus daripada orang-orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah biar diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang pedih. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yuk lihat diri kita. Jangan-jangan sungsang sumbel di alam dunia hanya nyari dunia. Ya. Hanya pengen baju bagus, gak pernah pikirin buat nutup aurat. Hanya pengen makanan enak, gak pernah berpikir kalau saya makan biar sehat, biar kuat ibadah. Harusnya kita ketika kita mencari di dunia ini niatkan buat kekal di alam akhirat nanti. Itulah yang abadi akhirat. Dunia berapa lama, Bu? Kita nyari makan yang sehat, makanan yang bergizi. Niatkan, ya Allah, saya makan biar sehat. Biar ibadah saya benar. Biar sholat saya benar. Itu yang niat kita. Saya mah makan biar kuat main bola. Saya makan biar saya kuat nyanyi dan seterusnya. Ini yang salah. Jadi apapun yang kita kerjakan niatnya buat akhirat. Bukan buat hidup di dunia doang. Karena kita bakal mati. Apa sih yang kita bawa? Kita lihat saudara kita meninggal. Tetangga kita meninggal. Kerabat kita meninggal. Sahabat kita meninggal. Keluarga meninggal. Apa rumah mereka dibawa?
Apa suami yang tampan dibawa? Apa istri yang cantik dibawa? Apa usaha mereka yang hebat dibawa? Semuanya tidak. Hanya amalan yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kata Allah, dunia hanya permainan. Dunia hanya senda gurau. Dunia hanya fata morgana. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau kita main selamanya atau cuman sebentar? Sebentar lah, Ma. Ada ujungnya. Yang namanya perhiasan dipakai seumur hidup atau hanya kadang-kadang? Kadang-kadang, Ma. Itulah dunia. Iya. Makanya kita hidup di alam dunia, jangan merasa dunia selama-lamanya. Dunia hanya sementara, yang abadi di alam akhirat kelak insyaallah. Iya, baiklah kalau begitu Mama. Nanti Mm-mm. kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang ada di studio, pastinya juga jamaah yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, kembali lagi tentunya di rumah Mama Dede. Nah, Mah, tentunya tadi kan Mama sampaikan persiapan di dunia menuju akhirat salah satunya dengan mengaji, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nih ibu-ibu yang hadir di sini ya Bu ya. Ini termasuk untuk salah satu bekal di akhirat nanti. Tapi kita tanya dulu nih Mah, dari mana sih ibu-ibu ini nih? Dari Oh, Masya Allah. Dari mana? Cibinong. Dari Majelis Taklim Sorea Cibinong. Apaan? Majelis Taklim Soneta. Oh, sonar. Cantik BOLOT. Sengaja, Ma. Sonar. Sonar. Biar rame aja, Ma. Biasanya kan yang kayak gitu Mas Bedu, ya kan. Jadi kita ikutin deh, ya kan. Biar kagak ini, Ma, biar kagak kaku gitu. Oh, gitu. Biar ada ibu-ibu buricak burino mengkilat-kilat agak-agak ketawa dikit gitu kan. Tapi, Ma, selain itu apa lagi, Ma? Silakan lanjutkan. Yang namanya hidup di alam dunia. Adunya mataul ghurur. Dunia ini hanya fata morgana. Tahu Zahra fata morgana? Sementara, Misalnya, iya. kita lagi jalan kereta, lagi siang terik matahari. Di depan itu kelihatan kayak ada air mengalir. Begitu kita nyamperin, ada air enggak? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Hanya fata morgana. Masya Allah. Seolah-olah menyenangkan, membahagiakan, tapi sementara, tidak ada yang abadi. Contoh yang gampang, Bu, kita bikin makanan enak atau beli makanan enak. Kita makan, enaknya selamanya atau hanya di mulut? Di mulut. Oke. Beli baju, pengen dari dulu baju yang itu belum kebeli-beli. Begitu kebeli itu baju bagus, senang dipakai. Dipakai terus atau entar sore diganti? Diganti mah, bau Nggak dipakai bau, mulu, masa nggak nggak bau ganti-ganti? Ini dunia. Yang namanya dunia ada awal, ada akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ini dunia. Tapi di alam akhirat nanti abadi selama-lamanya. Oleh karena itu Islam mengajarkan jangan sampai kita hanya ngejar-ngejar dunia tanpa tujuan alam akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa di antara kalian yang ketika hidup di alam dunia mereka mencari hanya dunia dan perhiasan-perhiasan di dunia. Perhiasan dunia itu pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, semua dah keduniaan. Maka kata Allah, aku berikan semua yang mereka minta dengan sempurna. Di dunia sedikit pun tidak akan dirugikan. Ini dunia. Dunia aja. Tapi bagaimana ancaman Allah di yaumil akhir di alam akhirat? Allah. Anda lihat Hud ayat 16, tadi ayat 15. Ayat 15. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'lamun. Kata Allah, mereka yang hanya berharap bahagia di dunia, yang mencari kebahagiaan dunia dan perhiasan di alam dunia, kata Allah, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam.
Astagfirullah. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka sudah mintanya buat alam dunia. Makanya hati-hati. Iya mah. Kita nyari segala sesuatu bukan dunia, tapi mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah. Kalau mengharapkan ridho Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Peribahasa mengatakan, kalau ada orang nanam padi, rumput tumbuh. Tumbuh nih. Kalau ada orang nanam rumput, padi nggak numbuh. Maksudnya apa? Rumput itu adalah dunia. Padi itu alam akhirat, ini gambarannya. Kalau ada orang segala yang dia kerjakan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, mengharapkan ridho Allah dunia akhirat, maka dia akan mendapatkan keduniaannya. Hartanya, kecukupan kebutuhan mereka. Tapi kalau ada orang hidupnya hanya buat dunia saja, maka nggak dapat pahala di akhirat. Oleh karena itu, robah yuk pola berpikir kita. Harus bagaimana? Serahkan diri kita semuanya kepada Allah. Anda lihat Luqman 22. Wa may yuslimu wajhahu illallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Barang siapa yang menyerahkan dirinya bulat-bulat diserahkan hanya kepada Allah dan mereka orang yang berbuat baik, maka seolah-olah mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah. Kepada Allah mereka berserah. Tuh. Jadi begini seharusnya. Apapun yang kita kerjakan, berserah diri kepada Allah, niatkan hanya karena Allah, maka kata Allah dalam ayat ini, kita sudah memegang tali agama Allah yang benar. Allah nyelamatin kita. Iya ya Allah, penyelamat Jadi banget. niatnya buat akhirat. Buat akhirat. Bukan mikirin dunia doang. Cuman punten di kita kebanyakan, karena kegoda setan dunia dipikirin. Bahkan punten. Astagfirullah. Maaf ya Bu, saya nggak pernah nyindir. Tapi bicara apa adanya. Bahkan di pengajian pun banyak setan masuk yang kita pikirin dunia. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ini pengajian seragam digedein, mulu dan seragam. Mau. Isra Mi'raj seragam. Seragam. Halal bihalal seragam. Masya Allah. Tahun baru seragam. Seragam dipikirin, nggak ada pahalanya. Pikirkan orang miskin kasihan. Iya. Kecuali kalau orang miskin dikasih gratis. Ya itu dia. Masya Allah. Padahal ilmu agamanya nggak nambah. Harusnya ngaji itu silahkan buka dengan murotal, misalnya selembar 2 lembar. Belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Seragam 2 tahun 1 cukup buat kebersamaan. Punten, saya tidak pernah nyindir. Ini kenyataan. Hayu di pengajian pamer dengan seragam. Ini kan kemasukan setan. Ya Allah. Nggak ada pahalanya. Hayu pamer. Zalik. Keduniaan yang dipikirkan. Tapi kata Allah, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Siapa yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah dan mereka berbuat baik, maka mereka telah memegang buhul-buhul tali agama Allah dan hanya kepada Allah mereka berharap. Bukankah hidup kita karena Allah? Bukankah rezeki dari Allah? Bukankah kita hidup di atas buminya Allah? Semuanya dari Allah. Mata, hidung, mulut, telinga bisa berfungsi dengan baik karena Allah. Kenapa? Allah yang berikan kehidupan kepada kita, yang berikan sarana hidup dan kehidupan, tidak kita bersyukur kepada Dia. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Robah yuk pola berpikir kita. Kita lihat keluarga kita meninggal, kita pun akan meninggal. Kita lihat mereka nggak bawa apa-apa, kita pun nggak bawa apa-apa, cuman kain kapan doang. Ya Allah. Makanya sekarang mumpung masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah, sisa hidup yang ada yang kita tidak tahu sampai kapan, dipakai di jalan yang Allah ridho. Itu seharusnya. Itu seharusnya ya, Ma. Biar kita nggak sia-sia. Jadi jangan menomorsatukan dunia, tapi kita harus menomorsatukan akhirat ya, Betul. Ma. Masya Allah. Kalau mungkin di sini ibu-ibu udah pada lunas nih belum Bu bajunya semua? Belum. Kerudungnya Bu masih nyicil? Masih. Soalnya ada yang ada buricak burinongnya, ada yang belum. Lagi nggak bawa ya Bu ya. Tapi insya Allah berkah ya Ma ya. Nah ngomong-ngomong Mah mengenai mengejar dunia. Kalau tujuannya, ya Allah saya mau kaya raya supaya saya bisa bermanfaat untuk bisa sedekah terus sama orang banyak. Boleh nggak Ma kayak gitu? Rasul menyatakan boleh iri dengan 2 orang. Yang pertama, iri dengan orang kaya yang selalu bersedekah. Yang kedua, iri yang punya ilmu tapi selalu berbagi ilmu kepada orang lain. Boleh diirin hanya 2 orang. Boleh. Boleh. Tapi tentunya tetap jangan sampai nantinya melupakan niat awalnya ya Maya. Iyalah. Iya. Iya.
Banyak hanya orang karena lupa. Allah. Masya Allah. Mah, untuk persiapan sendiri mah, ada juga yang merasa seperti ini. Akhirat kan nanti kalau udah mendekati kematian. Saya sekarang masih muda, ntar aja deh. Tuh gimana mah? Pernahkah Zahra lihat yang muda mati, nenek-nenek belum mati? Banyak mah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardit tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Masya Allah. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Boleh jadi kita punya rencana buat besok. Apa terlaksana? Tidak. Tidak ya Maya. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, yang terjadi pasti rencananya Allah. Pasti rencananya Allah. Betul. Kita tidak tahu apapun rencana Allah ya Maya. Menjadi rahasia Allah. Nah tapi ibu-ibu ini nggak jadi rahasia lagi. Kalau setelah ini ibu-ibu boleh nanya sama Mama langsung ya. Mama nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Setelah pesan-pesannya mau lewat berikut ini. Jamaah yang di studio tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Sini ada rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk Ma, Sok. udah gak sabar nih Ma, kayaknya ibu-ibu mau nanya sama Mama ya Ma ya? Berdiri. Berdiri Monggo. langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, nama saya Aida. Aida Mustafa. Gaelo nih Mah. Ada apa Bu Iya. Aida? Mah, saya mau curhat. Di tahun lalu saya pernah mengalami, saya kan mempunyai cita-cita ingin membawa umroh kedua orang tua saya. Dan ingin membangun sebuah panti asuhan seperti itu. Masya Allah. Tapi ternyata di tengah perjalanan saya, waktu saya berkarir, saya lalai untuk menjalankan sholat. Masya Allah. Ya bisa karena lingkungan, karena saya sendiri. Waktu itu untuk sholat duhur, untuk sholat macam-macam itu saya itu pasti ada aja aktivitas yang saya lakukan seperti itu. Hati saya juga bersedih Mas sebenarnya. Dan itu berjalan agak lama Mas, sampai saya juga puasa Ramadan pun saya tidak puasa sama sekali. Astagfirullah. Oke. Iya. Itu bagaimana Mas? Oke, Bu Aida Iya, nanya. Ibu Aida. Saya punya niat pengen umroh dengan orang tua. Umrohnya udah apa belum? Udah? Belum. Udah, pakai mic. Pakai mic. Umrohnya udah apa Belum belum? Mah, ternyata di pekerjaan saya itu terbengkalai. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan itu karena kewajiban saya terbengkalai semua. Jadi Anda bekerja dengan niat hasil pekerjaan Anda mengumrohkan kedua orang tua. Iya, seperti itu. Karena Ma. Anda merasa dengan pekerjaan Anda rumah tangga terbengkalai, Anda berhenti. Berhenti. Otomatis tidak jadi memberangkatkan orang tua. Waktu Ya. itu belum menikah Mah. Oh, waktu Ya. itu. Mohon maaf, waktu itu usianya saat di usia berapa? Di usia 23 tahun. 22-23. Sekarang Ibu Aida umurnya? 27 tahun. 27. Bagus, Aida udah punya niat. Iya, Masya Allah ya, Ma. Saya pengen umroh, saya kedua orang tua. Niat ini sudah baik, tapi bukan hanya niat, langsung laksanakan. Tapi ternyata bercerita lain keadaan. Karena yang lain terbengkalai, otomatis duitnya tidak ada. Nggak Karena ada. kerjaan saya berhenti. Iya. Anda jangan takut, masih muda, masih banyak kesempatan nyari duit. Tetap bekerja, tidak harus kerja di kantor kok nyari duit. Iya. Jualan apa kayak di rumah dapat duit. Tabung dia tuh niatkan. Insya Allah niatkan. Pasti sampai. Pasti Manjada wajada. Kalau niat sudah kuat, pasti Allah berikan jalan dari arah manapun. Anda sudah bagus. Tapi maaf dalam tanda kutip. Anda bilang boleh jadi karena lingkungan. Atau karena diri saya. Kadang-kadang sholat edan eling. Kadang-kadang puasa edan eling. Dengan usia Anda menyadari ini Anda wajib melawan setan yang terkutuk. Sholat kewajiban saya. Sholat itu merupakan ibadah yang pertama yang dinilai oleh Allah pada hari kiamat.
Kalau sholatnya baik, amalan yang lain dinilai baik. Sholatnya buruk, amalan yang lain tidak akan dinilai. Jadi Aida harus tahu persis ini. Saya yakin kalau Anda menyadari sebagai seorang muslimah yang baik, saya wajib sholat, apapun yang terjadi Anda sholat. Harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain. Niat itu tetap ada, insya Allah boleh jadi saat ini belum saatnya Anda berangkat umroh dengan orang tua. Kalau memang Allah berkehendak kapanpun pasti akan terjadi. Bulatkan niat karena Allah, tapi ibadah yang banyak dengan dekat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Apa yang Anda inginkan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cak Aida sekarang masih bekerja lagi, kembali bekerja? Saya baru saja menikah. Saya ibu rumah tangga untuk Masya Allah, udah punya anak Bu? Masih on the way ya Bu? masih 2 Iya. bulan. Tapi masih ada cita-cita. Baru 2 bulan, Baru 2 masih bulan, hangat. Masih hangat ya Mah? Oh iya, mohon maaf kan belum pengalaman Mah. Cie, cie. Jadi Cak Aida. Jangan iri gitu loh. Enggak iri dong Cak Aida ada niat lagi untuk umrohin orang tua sampai sekarang? Ada. Insya Allah sholatnya istiqomah ya Cak Aida ya. Itu saya bagaimana Mah? Saya berdosa atau tidak Mah? Itu Oh dia udah nanyakan dosanya yang berbulan-bulan. lalu Mah. Sholat Bu, enggak, puasa perbanyak bertaubat kepada Allah, ganti dengan sholat qada, terus juga perbanyak sembahyang sunat. Insya Allah akan tertambal yang bolong-bolong kemarin. Iya. Terima kasih sudah terjawab Baik sholat ya. maupun puasa. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Muda Mah 27 tahun. Ini 29. Kebalikan Mama. Dia 27 di 72. 72. Iya. Ini 2 Angkanya ditukar. Masya Allah. Jadi sus Aida namanya. Mah kita lanjut ke Instagram boleh ya Mah ya? Boleh, Boleh ya. Nih, tapi kali ini ada via 5599. Oke, 5599. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galon nih Mah. Ayah nawan. Gimana cara nasihatin orang yang kekeh nggak mau sholat? Karena dia dibilangnya lebih baik tidak sholat sama sekali daripada sholatnya masih bolong-bolong. Emang sih Mas, saya sendiri pun masih suka bolong-bolong. Paling tidak kan masih ada pahalanya gitu Mah. Untuk bekal di akhirat nanti. Daripada nggak ada harapan sama sekali. Makasih Mah. Maaf ya. Kalau kata Mama, Ya. yang bolong-bolong salah, yang nggak sama sekali salah. Ada bela diri. Mendingan gue bolong-bolong, masih ada pahalanya. Kata siapa? Kata siapa? Sama aja Jangan bohong. sombong. Iya. Biasa aja kale. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat dikerjakan yang 5 akan berdiri tuh. Tiang nih kan yang namanya orang ini pakai tiang. Iya. Kalau nggak ada tiang kan diri. Iya. Kalau coba kalau tiangnya jomplang cuman 3, cuman 2, Oh, ajeg nggak? Diri nggak? Enggak lah. Kagak. Makanya lu jangan bela diri. Mendingan gue kagak sempurna juga 5 ada pahalanya. Kata siapa? Iya ya Allah. Pokoknya Mamah mengajak diri Mamah, anak-anak Mamah, keluarga RMD ini semuanya, yuk kita pada sholat. Jangan saling menyalahkan. Karena sholat ini adalah merupakan fardu ain. Masya. Fardu ain itu kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau kita meninggalkan yang dosa kita, bukan orang lain. Tapi bagus sih, bagus Ya, Anda ngajakin teman Anda yang belum sholat. Mudah-mudahan Anda merubah diri kita, diri Anda sendiri, mengajak teman Anda, insya Allah Anda dapat pahala, teman Anda mengajak sholat dapat pahala. Terus bujukin teman Anda, Iya, tapi jangan Anda mengklaim masih mending gue gitu loh daripada enggak sama sekali. Belum tentu juga. Kita jangan merasa kita lebih baik. Boleh jadi kita merasa baik di hadapan Allah belum tentu. Iya Mah, Masya Allah. Bener nggak? Di hadapan Allah tentunya masih banyak yang lebih sempurna dibanding kita. Betul. Walaupun diri kita udah merasa yang paling baik. Tapi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian orang yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, semua mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Yuk. Saling nasihat menasehati dalam beragama kita karena ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Baiklah kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya Maya. Boleh. Masih di tema dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat. Untuk itu kita singgah sejenak lihat pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama
Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Wah, lanjut lagi ya, Mah. Sok. Ini Masya Allah nih, yang mungkin persiapan menuju akhiratnya juga udah mateng nih. Yang mau nanya nih silakan. Insya Allah, nih. Insya mudah-mudahan. Allah. Berdiri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyai Asia dari Majelis Taklim Sonar Sampora Cibinong. Oke, Masya Mangga. Allah, Nyai. Kalau nih mah, Ada apa? ini mah kan ada orang kaya. Dia kaya banget. Pokoknya tapi sholatnya rajin, puasanya rajin, pokoknya ibadahnya rajin. Tapi dia minjemin duit dilebihin. Gimana itu mah? Bu, yang namanya rentenir. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan, orang yang meribakan uang, orang yang makan riba, yang nganterin, yang berhubungan dengan riba, seperti orang yang kemasukan setan, jalannya limbung, dia tidak tahu arah kemana dia melangkah, walaupun dia melangkah tidak ajeg langkahnya. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada rentenir, yang minjemnya, yang nganternya, yang nunjukinya, semua yang bersangkutan dengan itu. Bagaimana ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sodakoh. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan sodakoh. Kelihatannya duitnya banyak, tapi hidupnya nggak bakalan barokah. Masya Jelas Bu? Allah. Karena tidak mendapatkan ridho dari Allah. Lanjut ke Instagram lagi ya, Mah. Sok. Oke. Oke, kita bacain ini dari Dodi Cahyadi. Dodi Cahyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, apakah kita termasuk lalai ketika menyanyiakan waktu luang? Padahal kalau kita mendapat kesulitan nih, baru deh ingat Allah. Bagaimana menurut Mama? Dan gimana juga dengan waktu luang yang benar-benar ada menjadi waktu yang bisa bermanfaat? Silahkan, Mah. Rasulullah bersabda, ada manusia yang kebanyakan lalai dengan dua perkara. Yang pertama lalai dengan waktu, yang kedua lalai dengan kesehatan. Makanya jangan pakai entar-entar. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Wadduha, wal lail, wal asr, wan nahar, dan seterusnya. Karena kita wajib menghargai waktu. Karena waktu sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Makanya kita punya program. Jam sekian yang saya kerjakan ini. Lanjut dengan ini. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh habis kesusahan ada kebahagiaan. Sesungguhnya habis kesulitan ada kemudahan bagi orang yang bekerja, melanjutkan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kata Allah, siapa yang beruntung? Yang akan bahagia? Satu pekerjaan selesai, nggak buang waktu, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Allah mereka berharap. Artinya orang yang menyia-nyiakan waktu, ibarat mereka punya pedang tidak dimanfaatkan, bisa menebas diri kita dengan membuang-buang waktu. Jangan sampai kita termasuk membuang-buang waktu ya, Maya. Makanya peribahasa, waktu adalah uang. Waktu adalah emas, artinya saking sangat berharganya. Saking sangat berharganya waktu. Ini Cak Ajis mah hobinya buang-buang air, mah. Bukan buang-buang waktu, mah. Air dibuang-buangin, mubazir kan, mah. Siram-siramin jalanan kalau panas tuh, mah. Demennya disiram-siramin, itu termasuk yang mubazir nggak tuh, mah? Karena depan rumah Ajis banyak kebun. Banyak kebun. Karena tidak diaspal depan rumahnya, kalau dia tidak buang-buang air, maka orang lewat mobil depan rumah dia, debu masuk ke rumah dia. Debu Itu masuk ke tidak rumahnya. mubazir, bermanfaat. Bermanfaat. Masya Allah. Agus, Cak Agus ini Agus bisa sentimen aja ya. banget lu. Aduh, langsung jangan dipikirin mah, jangan dibayangin mah. Parah ya. Ntar geleh. Kalau gitu Mama terima kasih banyak ya tausiahnya Kami. hari ini ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang ada di studio terima kasih ya. Dan pastinya nih jamaah alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini nambah lagi nih ilmunya. Diingetin sama Mama bahwa dunia ini hanyalah persinggahan menuju ke akhirat. Dunia ini nggak kekal jamaah. Karena yang kekal itu di akhirat. Mama
Mama tadi bilang dan Mama selalu ulangi, ibaratnya kalau kita itu lagi ada di perantauan di dunia, kita akan mudiknya ke akhirat. Yang namanya perantauan berarti kita harus siapin bekalnya, apa yang mau dibawa sebagai oleh-oleh kita nanti. Yuk perbanyak amal ibadah dan juga perbuatan yang baik selama di dunia agar kita nanti di akhirat bisa hidup dengan damai dan menikmati semua amal ibadah kita. Yuk Mah, silakan berdoa yuk Mah. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu, kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, kami sadar dunia ini hanya fana, hanya sementara. Kami sadar akhirat yang bako, yang abadi. Engkau berfirman dalam ayatmu, satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Betapa sebentarnya kami di alam dunia. Namun kami pun sadar ya Allah, waktu yang sebentar ini menentukan bahagia tidaknya kami di alam akhirat yang bako, yang abadi. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami agar kami memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk mendekat kepadamu, mengerjakan perintahmu, menjauhi yang dilarang olehmu ya Allah. Tentu dengan kudrat iradat darimu ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan, tanamkan dalam dada kami tentang ketakwaan. Sadarkan kami, semua yang dalam genggaman kami, semua hakikatnya milikmu, hanya engkau titipkan kepada kami. Agar kami sadar, semua amanat yang kau berikan kepada kami pakai di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, semoga engkau setiap saat dan kesempatan memberikan bimbingan kepada kami semua ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Mama, terima kasih banyak ilmu tausiah sehatnya semua. Terima kasih. Anambawi, terima kasih ya. Ibu-ibu dari Cibinong, terima kasih telah hadir di studio hari ini. Dan tentunya jamaah yang ada di rumah juga terima kasih banyak telah menyaksikan Rumah Mama Dede episode hari ini. Dan informasi bagi Anda jamaah yang mau datang dan hadir langsung ke studio Rumah Mama Dede, silakan langsung daftar di Instagram @rumahmamadede_TV1. Mohon maaf apabila kami ada salah dalam kata maupun perbuatan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saksikan selalu Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.